Sekejam apapun orang itu, sejelek apapun orang itu, sejahat apapun orang itu, seberandal apapun orang itu, sebrutal apapun orang itu, yang perlu kita jaga jangan merasa paling baik dari orang yang jahat itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf kami ada sebuah keterlambatan untuk mengupload video di YouTube. Kemarin karena ada sebuah kendala yang mungkin sangat rumit seperti itu. Dan pagi ini kita mau bercerita entah bercerita apa, yang penting kita bercerita. Yang penting mengikuti ceritanya seperti itu, teman-teman. Karena di pagi ini insya Allah banyak keberkahan seperti itu. Mau bercerita apa ini? Kita bercerita kisah-kisah salafus soleh seperti itu ya. Bercerita dari orang-orang yang awalnya dipandang tidak baik, yang awalnya dipandang buruk, yang awalnya dipandang jelek, yang awalnya dipandang orang jahat, dan pada akhirnya tersentuhlah hidayah Tuhan sehingga ia menjadi kekasih Tuhan seperti itu. Awalnya teman-teman, orang ini adalah orang yang sangat berandal seperti itu. Sangat jahat, sangat kejam, bahkan ia ketika mau merampok di jalanan, mau ngebegal istilahnya, ia tidak tanggung-tanggung, sendirian pun jadi orang ini. Kisah ini saya ambil dari kisah namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, ya benar. Mungkin kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah ini, bisa mengambil faidah dari kisah-kisah ini. Yang penting apapun ceritanya, kita harus pandai-pandai mengambil hikmah, mengambil faidah dari cerita tadi. Ceritanya Syekh Fudail bin Iyad ini adalah orang berandal, orang jahat, dan begitu juga orang yang sangat kejam seperti itu. Kejam-kejam sekali ini orang. Bahkan dalam sebuah kisah dalam ceritanya, ketika ia ingin merampok, Fudail bin Iyad ini tidak tanggung-tanggung, sendirian jadi. Cerita singkatnya seperti ini. Fudail bin Iyad ini suatu hari ingin bertemu dengan seorang wanita. Ia jatuh cinta pada wanita tadi dan mengadakan sebuah perjanjian pada wanita itu. Maka sepakatlah keduanya, Fudail bin Iyad dengan wanita ini. Benar seperti itu. Mengadakan perjanjian. Perjanjiannya di malam hari. Suatu hari, suatu ketika,
Fudail bin Iyad ini sudah berangkat dari rumahnya untuk melakukan sebuah pertemuan dengan wanita ini. Sehingga di malam hari itu tidak ada orang, malam hari itu sepi, seperti sangat sepi. Dan terjadilah Fudail bin Iyad setelah melakukan perjalanan ke rumahnya wanita itu, ia tidak melihat sama sekali orang. Dengan tekadnya Fudail bin Iyad, dengan brengseknya Fudail bin Iyad, dengan jahatnya Fudail bin Iyad, ia menaiki sebuah gedung karena ingin bertemu wanita tadi. Namun di selang waktu sebelumnya wanita itu membaca Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Terdengarlah Fudail bin Iyad lantunan-lantunan ayat Al-Quran tadi yang dibaca seorang perempuan. Hikmah pertama yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran, dari bacaan-bacaan Al-Quran ini. Disitulah apa hikmahnya. Ini hikmahnya, faidahnya. Ini dia Fudail bin Iyad ketika ia naik ke gedung, ingin mendatangi wanita itu sedang membaca Al-Quran. Dan disitulah tersentuhnya hidayah Fudail bin Iyad, tersentuhnya hati dengan hidayah hatinya Fudail bin Iyad. Karena kenapa? Karena sebelum ia melompat ke rumahnya wanita tadi, Fudail bin Iyad masih mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Maka yang bisa kita ambil dari faedah ini, bahwa siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang sering membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya, walaupun tidak tahu maknanya, ini mendatangkan rahmat Tuhan, seperti itu. Karena ketika kita membaca Al-Quran, disitulah rahmat-rahmat Tuhan turun. Walaupun kita tidak tahu artinya, seperti itu. Yang penting kita membaca. Hikmah pertama dari situ. Lanjut dari cerita Fudail bin Iyad. Ini Fudail bin Iyad mendapatkan hidayah hatinya. Disitulah ia mengurungkan niatnya bertemu dengan wanita yang tadi. Karena ia sudah sadar. Kembalilah Fudail bin Iyad ini ke rumahnya. Kembali ke rumahnya. Di suatu perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, ada seorang saudagar. Singkat ceritanya seperti ini. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang saudagar. Yang mana keduanya ini ingin menginap di sebuah tempat di gubuk di perjalanan itu. Kedua saudagar ini mengajak temannya, alangkah baiknya kita bermalam di sini, nginap di sini dulu. Seperti itu, teman. Yang satunya berkomentar, ya, jangan di sini jangan di sini. Biasanya kalau malam hari seperti ini Fudail bin Iyad lewat di sini. Kebetulan di situ terdengarlah Fudail bin Iyad mendengar percakapan seperti itu. Maka Fudail bin Iyad mengatakan kepada dua orang ini, silahkan kalian tidur di gubuk ini karena saya tidak akan mengganggu kalian. Karena saya ingin kembali pada Tuhanku. Seperti itu kata Fudail bin Iyad.
fitrahnya, memang fitrahnya seperti itu, fitrahnya manusia di hatinya seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya manusia, segelap apapun hatinya, seperti apapun pekerjaannya, kelakuan kejahatannya, di situ ada titik cahaya. Hanya saja cahaya itu apa? Tertutup oleh sebuah kegelapan. Pasti di dalam hati itu ada setitik cahaya. Ketika kita melakukan kebaikan, maka cahaya itu akan tumbuh bersinar seperti itu. Ketika kita melakukan keburukan, maka cahaya itu akan meredup seperti itu. Sebentar dulu, ini masih bising. Anak jalanan ini. Mohon maaf, ini ada ketergangguan dalam cerita ini karena tadi ada suara motor bising, jadi takut nggak kedengeran seperti itu teman-teman. Lanjut ceritanya pada Fudail bin Iyad. Maka ketika itu Fudail bin Iyad mendengarkan percakapannya, mendengar percakapannya kedua saudagar itu. Apa kata Fudail bin Iyad? Silahkan kalian tidur di sini, silahkan kalian bermalam di sini. Saya tidak akan mengganggunya karena saya ingin kembali pada Tuhanku, seperti itu. Nah, disitulah Fudail bin Iyad bertaubat dan memohon ampunan kepada Tuhannya, dan ia mengurungkan niatnya untuk kembali pada Tuhannya. Bahkan Fudail bin Iyad naik berhaji ke Makkatul Mukarramah, bahkan mendapatkan cercaan caci makian dari tetangganya, dari orang-orang terdekat seperti itu. Ada apa dengan Fudail bin Iyad? Ada apa dengan Fudail bin Iyad? Kok tiba-tiba naik haji padahal ini orang mursal seperti itu? Ada apa? Seperti itu. Apa kata Fudail bin Iyad? Saya ingin kembali pada Tuhan, seperti itu. Dan ingin bertaubat kepada Tuhan. Seperti itu teman-teman. Kita bisa ambil hikmah dari cerita ini. Yang pertama, dari Fudail Iyad, yang mana orang sejahat apapun, semursal apapun orang itu, sekejam apapun di masa lalunya, jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang yang jahat tadi. Karena kenapa? Ya, orang itu memang bisa jadi mendapatkan hidayah dari Tuhan, bisa mendapatkan rahmat Tuhan, bisa terketuk hatinya seperti itu, sehingga ia menjadi kekasih Tuhan. Bahkan dari ceritanya, dari kisahnya dari Fudail bin Iyad ini, ya bahkan dari seorang mantan bajingan, ia sampai mengarang beberapa kitab seperti itu. Namun saya belum tahu kitabnya belum pernah baca kitabnya Fudail bin Iyad. Semoga nanti bisa membaca. Hikmahnya seperti itu, faidahnya. Sekejam apapun orang itu,
sejelek apapun orang itu, sejahat apapun orang itu, seberandal apapun orang itu, sebrutal apapun orang itu, yang perlu kita jaga jangan merasa paling baik dari orang yang jahat itu. Jangan karena bisa jadi orang itu lebih baik dari kita ketika kita mendapatkan ketika orang itu mendapatkan hidayah. Ya, seperti itu. Ini ceritanya cerita singkat saja. Semoga yang mendengarkan mendapatkan hidayah, mendapatkan ampunan dari Tuhan. Ya teman-teman, seperti itu. Terima kasih.